Mungkin orang sholatnya masih malas, tapi pengen naik haji luar biasa, sampai jual tanah, jual rumah, jual mobil. Kenapa? Sampai sholat aja belum hafal kok. Kan gitu. Jadi semua orang pengen naik haji, tapi zakat masih muter-muter gitu. Bulan puasa juga ngenes ya, lapar lagi. Kadang-kadang juga cari dokter minta surat keterangan sakit mah. Tapi haji gitu kenapa orang jadi tertarik ke haji? Nah di sini makanya saya ingin menjelaskan bahwa aneh ketika Allah menyuruh manusia naik haji, itu ternyata tidak menggunakan kata perintah. Tidak mengatakan hajilah kamu. Kalau sholat kan aqimus sholat, ya, dirikanlah sholat, kemudian suruh zakat wa atu zakah. Kemudian puasa juga sama, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kutiba. Tapi dalam haji nggak ada. Walillahi lan iku tetap kadue Allah ala nasi ngatasé manusia di mana. Kemudian juga manis tata ilahi sabila, itu pun kalau bisa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian ada lagi apa itu, wa adzin finasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Itu juga wa adzin finnas, perkenankanlah kepada manusia dengan haji. Bukan suruhlah, wa adzin finnas, perkenankanlah, bukan suruhlah. Kenapa? Nah itulah makanya karena justru tidak dimunculkan dengan kata perintah, malah menyebabkan orang jadi merindukan. Apa saja kalau terbuka vulgar tidak menarik, tapi kelihatan sedikit menarik. Dulu saya ngelihat orang perempuan pakai sincang yang di wiron itu, baru kelihatan betisnya udah, ya. Tapi makin cingkrang roknya, makin nyebelin kok. Iya, jadi semakin tertutup semakin ini. Makanya dengan cara yang santun itu lebih menarik. Mungkin saya sudah pernah ceritakan, tapi saya ceritakan lagi. Pada suatu hari ada orang ngasih tahu bahwa kasepuhan Kiai Mas Duki Babakan Ciwaringin sedang ada di rumah temennya, namanya Kiai Haji Amsor di Tulungagung tuh. Jadi akhirnya ya biasanya beliau itu selalu mampir kemana-mana tuh, numpang sholat ya, sekedar numpang sholat ya, sholat zuhur, sholat asar. Jadi akhirnya saya suruh anak santri, tolong sampaikan di sana ada Bapak Kiai Mas Duki Ciwaringin, tolong sampaikan saya sangat bahagia sekali kalau kiranya berkenan ketika pulang ya dapat mampir. Oke? Anaknya saya suruh, saya tunggu, yang disuruh juga nggak datang, beliau juga nggak mampir. Saya tanya, kamu kenapa disuruh nggak laporan? Ya sudah sampaikan. Maksudnya disuruh tuh datang lagi, Bu ya, sudah saya sampaikan. Kan gitu. Pesannya begini, kamu gimana nggak datang lagi? Laporan kalau disuruh tuh. Kamu ngomongnya apa? Suruh ke sini. Beda nggak? Pakai Mas Doke, kata Buya suruh mampir. Akhirnya nggak mampir. Padahal saya ngomongin begitu. Saya sangat bahagia sekali apabila nanti Pak Kiai waktu pulang kiranya dapat berkenan mampir ke rumah saya. Enak kan?
Jadi dengan bahasa yang lembut, itulah makanya haji membuat orang jadi penasaran sambil jual-jualan, paham nggak? Seperti begitulah kiranya. Jadi ya semakin kita menyembunyikan bentuk tasbih, menyembunyikan bentuk isti'arah, maka kalimat itu menjadi lebih indah. Kalau kita menyanjung perempuan, wajahmu bagian rembulan, gak tertarik kok. Berarti saya bopeng dong. Iya. Wajahmu lebih cemerlang dari bulan, nggak gombal loh. Iya kan? Saya bingung. Sebetulnya yang bulan tuh mana sih? Yang itu apa yang ini? Nah, itu dalam hal menyampaikan bentuk-bentuk tasbih isti'arah itu semakin tersembunyi. Makanya kenapa isti'arah itu posisinya lebih tinggi dari tasbih? Karena isti'arah itu salah satu taraf tasbih itu dibuang, musyabahnya atau musyababihnya, lalu didatangkan sifat kelazimannya. Seseorang yang saya umpamakan keberanian seperti macan, itu jelas. Tapi saya melihat Bung Karno sedang meraung-raung di atas mimbar. Itu saya tidak menyebutkan seperti macan, tidak. Tapi kata sifat kelaziman daripada macan meraung-raung, saya lekatkan kepada Soekarno. Itu lebih apa namanya? Lebih membangun imajinasi kita semuanya. Ya kan? Seperti itulah kira-kira kurang lebihnya dalam Al-Haji. Kenapa orang haji seringkali memaksakan diri, kadang-kadang menjual tanah yang hanya itu-itunya, sampai pulang akhirnya nggak punya tanah, sunyak gitu. Lalu gimana? Nah, silahkan. Banyak orang mengatakan tidak boleh, saya emang ada urusan, uang-uangnya dia kok. Lah kalau orang rindu terdorong oleh kerinduan, siapa bisa mencegah? Anda pernah rindu nggak? Pak Edi pernah rindu nggak? Jam 2 malam, hujan besar, berangkat nggak? Ya udah. Itu urusan nanti orang.